Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Masnud selaku guru PAI Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Tunjungan, yang pada kali ini akan menyampaikan materi fikih tentang mawaris atau tentang harta warisan yang nanti akan kita bincangkan bersama-sama. Anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, saya ingin menyampaikan bahwa hidup manusia hanya sementara. Bukankah kita akan mengalami suatu saat yang disebut kematian? Kita pasti akan mengalaminya cepat atau lambat. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Bekal kita hanyalah amal kebaikan dan ketauhidan kita yang kita lakukan selama di dunia. Semua yang kita miliki, apapun yang ada di dalam kepemilikan kita, baik itu keluarga, ada istri atau suami, anak-anak, bahkan harta benda yang setiap hari kita lakukan untuk kita kumpulkan, semuanya itu nanti akan menjadi hal yang hilang. Lalu bagaimana jika ketika kita sudah meninggal, sedangkan kita meninggalkan harta benda kepada orang-orang dekat yang berhak atau ahli waris terhadap harta kita? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai terjadinya perselisihan, terjadinya perpecahan, terjadinya pertengkaran, bahkan pertumpahan darah antara sesama saudara atau kerabat dalam permasalahan memperebutkan harta warisan. Sehubungan dengan itu, jauh sebelumnya Allah SWT sudah membekali kepada diri kita, mempersiapkan dan menciptakan aturan-aturan pembagian harta waris secara baik dan adil. Kita sebagai umat Islam diwajibkan mengikuti dan melaksanakan hukum Allah tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan secara benar. Untuk mempelajari ini ada kompetensi dasar yang nanti akan kita capai. Di antaranya adalah memahami hukum Islam tentang mawaris, kemudian mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Anak-anak sekalian, dalam kegiatan kali ini ada tujuan kegiatan pembelajaran yang mesti harus kita dapat raihnya. Di antaranya, setelah kita mempelajari, diharapkan peserta didik ini dapat menjelaskan pengertian mawaris. Yang kedua, dapat menjelaskan ketentuan hukum waris menurut Islam. Yang ketiga, menunjukkan dasar-dasar hukum waris dan dapat menyebutkan hikmah pembagian harta waris. Dan sekalian, beberapa hal yang sudah saya sampaikan, marilah kita mengkaji bersama-sama. Setidaknya kita akan mengerti urgensinya, definisinya, ada perbedaan hibah wasiat, bahkan dengan mawaris itu sendiri ada rukun, syarat yang tercegah untuk mendapatkan harta warisan, ataupun urutan kerja waris laki-laki, waris perempuan yang bukan waris, dan seterusnya. Ada furudul muqaddarah, sobah, ijab, mahjub, dan cara menghitungnya mawaris, bahkan mawaris di Indonesia. Kemudian kita akan mengenal dengan adanya hikmah tentang mawaris. Nah sekalian, mengapa kita wajib belajar
ilmu faraid, ada sebuah dalil yang ada di dalam Quran An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya atau hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. An-Nisa ayat 14. Dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang perintah mempelajari faraid, yang kurang lebih artinya adalah pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Anak-anak sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa ilmunya Allah di muka bumi itu nanti yang akan diambil dulu adalah berkaitan dengan faraid. Maka kalau kita tidak ingin menjadi hamba yang sia-sia, pelajarilah ilmu faraid. Kita sudah mengenal, memahami bahwa di sekitar kita orang sudah tidak mengenal lagi tentang mawaris. Kalau ada warisan, sistem peninggalan yang akan diteruskan oleh keturunannya, modelnya bukan dengan cara mawaris tetapi dengan cara hibah, yang kebanyakan seperti itu. Urgensinya dalam mempelajari ini kita akan ditemukan ancaman neraka seperti ayat tersebut tadi. Kemudian juga ada perintah untuk mempelajarinya seperti hadis tersebut. Ada perintah mengajarkannya karena sudah banyak yang dilupakan, dan ilmu itu nanti yang akan dicabut pertama kali di muka bumi ini. Kemudian mencegah perpecahan kalau mempelajari ini semua, dan mempelajari ini sesungguhnya sangat mudah sekali jika kita mau dan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Kita mengenal terlebih dahulu berkaitan dengan namanya mawaris. Secara bahasa, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, dan secara istilah, berpindahnya hak kepemilikan. Harta itu legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ini pengertian secara bahasa maupun istilah, dan secara sekilas dituangkan seperti ini. Ada beberapa perbedaan yang disebut dengan waris, dengan hibah, dengan wasiat. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain persoalan waktu. Kalau waris dibagi setelah yang punya harta benda itu wafat, tapi kalau itu hibah, waktunya dibagi sebelum wafat, dan wasiat ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat. Kemudian secara pelaksanaannya perbedaan di hal tersebut. Waris ini ada ahli waris, pelaksananya pemilik harta. Kemudian kalau wasiat pemilik harta juga. Kemudian penerimanya, untuk waris ya ahli waris yang akan menerima. Kemudian untuk hibah ahli waris dan bukan. Jadi dalam Islam kalau bukan ahli warisnya tidak bisa, tapi kalau secara hibah diperbolehkan. Anak pungut atau orang lain yang mau dihibahi boleh. Kemudian wasiat bukan ahli waris pun juga boleh. Kemudian perbedaan secara hukum dalam waris ini, membagi waris itu wajib. Secara hibah, menghibahkan itu sunnah. Wasiat juga berhukum sunnah. Hitungannya kalau waris sesuai dengan ilmu faraid, ada furudul muqaddarah dan lain-lain. Kemudian kalau perbedaan di hibah itu terserah pemilik harta mau dikasih seperempat, setengah, ataupun sepertiga dan seterusnya. Ini terserah yang mempunyai harta benda kepada orang yang diberikan hibah. Kemudian secara wasiat maksimal sepertiganya dari harta benda secara keseluruhan. Kemudian ada rukun. Segala sesuatu itu ada rukunnya. Rukun tentang mawaris, satu ada muwaris.
Mewaris itu pewaris atau pemilik harta yang wafat. Kemudian ada waris atau ahli waris, penerima harta warisan. Yang ketiga maurus. Maurus itu warisan atau harta yang dibagi kepada ahli waris. Jadi 3 rukun. Rukun sesuatu perkara yang harus ada di suatu pelaksanaan peristiwa itu. Mewaris, waris, dan maurus. Syarat perwarisan: 1. Mewaris sudah wafat. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Yang ketiga, tidak adanya mawani atau yang menghalanginya. Kemudian mencegah pewarisan. Waris akan bisa berjalan manakala itu sesuai dengan syariat yang ada, tetapi warisan tidak akan bisa berjalan, tidak diperkenankan kalau itu karena terjadinya pembunuhan. Jadi yang ahli waris itu membunuh orang yang mempunyai harta benda, kemudian dengan cara dibunuh. Nah, ini tidak boleh, justru seperti itu. Kemudian perbedaan agama juga tidak boleh, kemudian perbudakan. Urutan kerjanya: pemilahan harta mewaris. Ini harta bersama, harta pihak lain, dan itu harus jelas. Yang kedua, adanya biaya pengurusan jenazah. Jadi harta waris yang akan dibagikan itu ini harus dipilah dulu, ada biaya pengurusan jenazah yang harus dikeluarkan dulu, misalnya seperti itu. Ya, untuk pengurusan jenazah bisa untuk urusan rumah sakit, biaya memandikan, biaya mengkafani, biaya menyolatkan, biaya menguburkan, dan seterusnya. Kemudian ada pembayaran hutang atau zakat. Pembayaran hutang atau zakat ini harus dipenuhi sebelum harta benda itu dibagikan kepada ahli waris. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat, kalau memang mempunyai wasiat, maksimal 1/3. Kemudian baru diadakan pembagian waris. Itulah urutan kerja yang harus diperhatikan. Jadi begitu yang meninggal dunia ini jangan langsung untuk dibagikan, tapi urusi dulu urusan-urusan yang semestinya harus dilakukan, dan urut-urutannya seperti tersebut tadi. Kemudian ahli waris. Ahli waris itu ada 2 jalur, satu ahli waris dari laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki jumlahnya ada 15. 1 ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan terus ke bawah. 3 ada bapak, ada kakek dari bapak, dan terus ke atas. Ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, ponakan. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, juga ponakan. Paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, adik sepupu misalnya, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, ponakan. Suami. Kemudian yang ke-15 laki-laki yang memerdekakan pewaris. Saat dulu memang tadi budak, tapi setelah dimerdekakan dia punya harta benda, akhirnya meninggalkan harta waris, dan kemudian dia meninggal dunia. Orang yang dulunya membebaskannya itu bisa memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Kemudian ada keterangan nomor 1 sampai nomor 13 itu berdasarkan pertalian darah. Jika nomor 15 orang itu ada, maka yang dapat menerima anak hanya anak laki-laki. Jadi 15 ini, komponen ini, jika ada semua, maka yang berhak menerima harta warisan itu hanya 3, anak laki-laki, suami, dan bapak. Yang lain terhijab atau terhalangi oleh yang sejumlah 12 ini. Jadi 15 unsur ini jika ada semua, yang dapat hanya 3. Yang 12 itu terhijab oleh 3 orang tersebut.
Kemudian ahli waris perempuan ini ada 10 orang. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, 3 ibu, kemudian yang 4 nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan si pewaris. Kemudian ada keterangan 1 sampai 8 berdasarkan pertalian darah. Jika keseluruhan 10 orang itu ada semua, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Saya ulang bahwa jika 10 dari unsur perempuan itu ada semua, maka yang mendapatkan hanya 5 unsur perempuan itu, 1 istri, 2 anak, kemudian anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Kemudian penjelasan lagi, jika dari unsur antara 15 dan 10 ahli waris itu ada semua secara lengkap, maka yang bisa menerimanya hanya 5 unsur orang. 1 suami atau istri, 2 ayah, 3 ibu, 4 anak laki-laki, dan anak perempuan, sehingga yang hanya mendapatkan hanya 5 unsur ini. Yang lain terhijab atau terhalangi oleh 5 orang ini. Jadi bukan 25 unsur itu mendapatkan semua, tapi hanya 5 unsur yang bisa mendapatkan ini. Kemudian ada keterangan 10 yang bukan ahli waris, anak angkat menurut Islam itu bukan ahli waris atau anak asuh, anak tiri, mantan suami, mantan istri, keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, mertua atau menantu, kemudian saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman bibi jalur ibu, kemudian saudara lain ayah lain ibu. Ahli waris 22 pihak dari total 23, yang 1 orang menjadi pewaris dari almarhum. Ini bisa dilihat ahli waris yang jumlahnya 22 orang pihak dari total 23. Begitu lengkapnya ini yang bisa dipelajari bersama. Jalur A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ahli waris yang terdekat. Tapi ingat ada terhijab dan lain-lain. Jadi kesimpulan penerima waris, 1 termasuk ahli waris, yang kedua tidak terhijab atau terhalangi. Untuk tidak terhijab atau terhalangi, tertutupnya posisi ahli waris karena adanya ahli waris lain, sehingga tidak menerima warisan. Ini mungkin boleh untuk diperhatikan, tetapi bisa kita lewati saja. Dan selanjutnya kita sekarang berbicara mengenai furudul muqaddarah, bagian tertentu ahli waris. Jadi warisan itu telah ditetapkan ketetapannya oleh Allah SWT melalui ayat-ayat di dalam Al-Quran. Furudul muqaddarah ialah ketentuan kadar bagi masing-masing ahli waris. Ada yang mendapatkan setengah bagian, ini juga ada dasarnya. Ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/6, ada 1/8,
bahkan ada yang mendapatkan 2/3. Zawil wurud, yakni ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 8, 11, 12, 33 dan 173. Ini ketentuan-ketentuan perolehan harta warisan bagi ahli warisnya. Kemudian siapa saja yang mendapatkan setengah, ini keterangannya. Yang bisa mendapatkan setengah adalah anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung, saudara perempuan tunggal yang sebapak apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada, kemudian suami apabila istrinya tidak mempunyai anak, atau cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak laki-laki. Jadi yang dapat setengah itu satu anak perempuan tunggal, yang kedua suami apabila istrinya tidak mempunyai anak. Kemudian yang mendapatkan seperempat satu suami. Nah ini suami hanya mendapatkan seperempat apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Kalau tidak punya anak, ya kembali suami itu dapatnya setengah. Yang kedua, yang dapat seperempat kedua adalah istri, seorang atau lebih, apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Nah ini bedanya dengan suami. Kalau suami istrinya tidak punya anak, dapatnya setengah. Tapi kalau istri, jika suaminya tidak punya anak, maka dia dapatnya seperempat. Diberikan keterangan istri seorang atau lebih, walaupun istrinya lebih dari satu, katakan 2, nanti bagiannya seperempat ini nanti dibagi dua istri itu gitu. Kemudian yang mendapatkan 1/8, yang dapat 1/8 itu adalah istri seorang atau lebih apabila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Bedanya seperti itu tadi. Kalau istri kok suaminya punya anak dapatnya 1/8, tapi kalau suaminya itu tidak mempunyai anak, istri dapatnya 1/4. Nah ini harus diperhatikan perbedaan itu. Kemudian ada yang mendapatkan 2/3, yakni 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki apabila anak perempuan tidak ada atau dikiaskan pada anak perempuan. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung, seibu sebapak. Kemudian yang dapat 2/3 berikutnya adalah 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Yang pertama itu 2 orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Yang kedua 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Yang mendapatkan 1/3 ibu apabila anaknya yang meninggal atau mewaris tidak mempunyai anak atau cucu, atau dia tidak mempunyai saudara-saudara baik laki-laki atau perempuan yang sekandung, yang sebapak atau seibu. Jadi ibu itu bisa mendapatkan 1/3. Jangan kemudian ditinggalkan. Islam memerintahkan mendapatkan bagian. Kemudian yang kedua 2 orang saudara atau lebih laki-laki atau perempuan yang seibu apabila tidak ada anak atau cucu atau anak, begitu seterusnya. Belum. Yang dapat 1/6 bapak atau kakek apabila ada anak atau cucu. Kemudian ibu apabila ada anak atau cucu atau ada 2 orang saudara atau lebih. Kemudian nenek seorang atau lebih bila tidak ada ibu. Kalau ada ibu dia tidak dapat. Seorang saudara aja ibu baik laki-laki maupun perempuan, cucu perempuan seorang atau lebih apabila ada anak perempuan, tetapi bila anak perempuannya lebih dari seorang maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Selanjutnya yang dapat 1/6 adalah saudara perempuan yang sebapak, seorang atau lebih
apabila saudaranya yang meninggal itu mempunyai seorang saudara perempuan kandung. Itu semua disebut zawil furud ya, angka pembagiannya disebut furudul muqaddarah. Nah, ini zawil furudnya seperti itu kalau diskemakan seperti ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan asobah atau sisa harta. Jadi asobah itu adalah ahli waris yang bagian penerimaannya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Siapa kemudian yang mendapatkan jadi asobah? Jadi apabila yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang mendapat bagian tertentu zawil furud, maka harta peninggalan itu sepenuhnya diserahkan kepada asobah. Asobah ada 3, asobah bin nafsi dari dirinya sendiri, asobah bil ghair dengan orang lain, asobah ma'al ghair bersama orang lain. Perinciannya seperti dalam skema ini. Asobah bin nafsi, asobah yang berhak mendapat semua harta atau semua siswa secara otomatis diatur menurut susunan sebagai berikut. Yang pertama anak laki-laki, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal saja pertaliannya masih terus laki-laki. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek atau datuk dari pihak bapak dan terus ke atas, asal saja pertaliannya belum putus dari pihak bapak. Yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh anak saudara laki-laki kandung, yang kedelapan anak saudara laki-laki sebapak, yang kesembilan paman yang sekandung dengan bapak, yang 10 paman yang sebapak dengan bapak, yang ke-11 anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, yang ke-12 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, yang ke-13 laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Kemudian asobah ma'al asobah bil ghair maksudnya. Kita lewati skema ini. Nah, sekarang di asobah bil ghair. Yang tergabung dalam asobah bil ghair ya karena asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asobah bin nafsi. 1 anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat perempuan. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Yang ketiga, saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Yang keempat, saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya perempuan menjadi asobah. Kemudian yang ketiga, asobah ma'al ghair. Asobah bersama orang lain hanya terdapat 2 macam, yaitu saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung seorang atau lebih dan anak perempuan seorang atau lebih, atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut. Yang kedua, saudara perempuan sebapak apabila ahli waris saudara perempuan sebapak seorang atau lebih, atau saudara perempuan sebapak dan cucu perempuan seorang atau lebih, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Jadi saudara perempuan sekandung atau sebapak dapat menjadi asobah ma'al ghair apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi apabila mereka mempunyai saudara laki-laki, maka kedudukannya berubah menjadi asobah bil ghair, atau saudara perempuan menjadi asobah karena ada saudara laki-laki. Kemudian yang berikut tentang hijab atau mahjub. Yang dimaksudkan dengan hijab adalah ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima tapi bagiannya menjadi kurang. Hijab ini ada 2, ada hijab hirman dan hijab nukson.
hijab hirman, ahli waris yang lebih dekat dengan menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak mendapatkan sama sekali. Contoh, kakek terhalang oleh bapak, cucu terhalang oleh anak. Kemudian hijab nukson, ini mengurangi ahli waris yang lebih dekat dengan menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga yang lebih jauh bagiannya berkurang. Contoh, jika jenazah meninggalkan anak, suami mendapatkan 1/4, dan jika tidak meninggalkan anak mendapatkan setengah, jadi mengurangi. Mahjub itu terhalang, jadi ahli waris yang lebih jauh terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sehingga sama sekali tidak dapat menerima, atau dapat menerima tapi bagiannya berkurang. Kalau mahjub dapat menerima waris, namun sekalinya menerima hal itu dapat batal karenanya. Tidak beragama Islam, murtad dari agama Islam, kemudian membunuh, yang keempat menjadi hamba. Oke, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan mawaris yang berkaitan dengan ini semua. Maka tolong dapat dikaji, dipelajari, sehingga nanti akan mengerti tentang hal itu. Untuk cara penghitungan warisan nanti kita akan lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih, semoga bisa menyimak, memahami, dan kemudian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda yang tahu dan keluarga lain tidak tahu, maka nantinya akan bisa tahu karena pengetahuan Anda yang sudah didapatkan ini. Semoga bermanfaat dan tetap situasi pandemi menjaga protokol kesehatan, sehat dan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.